Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, berdirilah rumah sederhana milik keluarga Bambang dan Siti. Rumah itu berdinding papan, beratap sengkaratan, dan berdiri di tepi jalan tanah. Bila hujan turun deras, air merembes masuk dari celah atap dan dinding. Namun di balik kesederhanaan itu, tersimpan cinta dan ketulusan yang luar biasa. Pak Bambang bekerja sebagai tukang ojek di pasar. Ia berangkat pagi, pulang petang, dengan motor tua yang sering mogok. Sementara Bu Siti berjualan gorengan di depan rumahnya. Penghasilannya tak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk. Anak sematawayang mereka bernama Rozi, murid kelas 4 SD negeri di desa itu. Rozi anak pendiam, jarang bicara, dan agak lambat dalam pelajaran. Ia sering tertinggal dibanding teman-temannya. Bagi keluarga Bambang, itu bukan masalah besar. Mereka hanya ingin Rozi bahagia dan bersekolah tanpa tekanan. Namun, lain halnya dengan orang-orang di sekitar mereka. Setiap kali Bu Siti lewat membawa dagangan, sering terdengar bisikan-bisikan dari tetangga. Kasihan ya, anak Bu Siti itu kayaknya nggak sepintar anak-anak lain. Iya, saya dengar nilainya jelek terus. Mungkin nurun dari orang tuanya yang nggak sekolah tinggi. Awalnya Bu Siti berusaha tidak peduli, tapi lama-kelamaan hatinya perih juga. Ia tahu dirinya tak berpendidikan tinggi, tapi ia selalu berdoa agar Rozi punya masa depan lebih baik. Malam hari, saat Rozi tertidur pulas, Bu Siti sering duduk di dapur, menatap lampu minyak sambil menangis pelan. Ya Allah, kalau memang anakku tidak sepintar anak lain, tolong beri dia kelebihan lain yang berguna. Bisiknya penuh harap. Rozi menjalani hari-harinya dengan sabar. Di sekolah, ia duduk di bangku paling belakang. Saat guru bertanya, ia sering diam lama sebelum menjawab. Kadang, teman-temannya menertawakan. Rozi, lama amat jawabnya. Pasti salah lagi. Ejekan itu sudah biasa didengar Rozi. Ia hanya menunduk, menggigit pensil, dan mencoba tersenyum. Tapi di dalam hatinya, ia sedih. Setiap pulang sekolah, ia berjalan pelan, melewati jalan kampung, mendengar ibu-ibu bergosip di warung. Itu loh, anaknya Bu Siti, gak bisa ngitung. Katanya sampai disuruh les pun tetap gak ngerti. Percuma, anak seperti itu ya susah pintar, udah keturunan. Mungkin kata-kata itu menusuk seperti pisau. Kadang Rozi menutup telinga, kadang berlari pulang dan bersembunyi di kamar. Tapi setiap kali ia ingin menyerah, ia melihat ibunya tersenyum, meski dengan wajah letih dan tangan berbalur minyak goreng. Belajarlah terus nak, nanti juga bisa, ucap ibunya lembut. Malam hari, di bawah cahaya lampu minyak kecil, Rozi tetap belajar. Ia tak pandai berhitung, tapi ia suka menggambar. Di buku tulisnya, penuh coretan sawah, rumah, dan langit senja. Kadang-kadang, ia menggambar ibunya yang sedang menjajakan gorengan. Itulah caranya meluapkan perasaan lewat gambar, bukan kata. Suatu hari, saat pelajaran menggambar di sekolah, Bu Winda, guru kelasnya, memperhatikan Rozi yang menggambar dengan sungguh-sungguh. Hasilnya membuatnya terpana. Rozi menggambar pemandangan desa yang penuh detail dan kedalaman warna, jauh melebihi anak-anak lain. Rozi, kamu yang menggambar ini? Tanya Bu Winda dengan mata berbinar. Rozi hanya mengangguk pelan. Kamu hebat sekali. Kamu punya bakat besar nak, katanya sambil menepuk bahu Rozi. Mulai hari itu, Bu Winda menjadi satu-satunya orang di sekolah yang percaya pada potensi Rozi, memberi semangat
Setiap kali Rosie merasa minder, suatu hari ia bahkan mendaftarkan Rosie ke lomba menggambar tingkat kecamatan. Bu Siti sempat ragu. "Ah, Bu, Rosie itu anak pemalu, gak pernah ikut lomba." Tapi Bu Winda menjawab, "Bu, biar dia tahu kalau dunia ini bukan cuma untuk anak yang pandai di kelas, tapi juga untuk anak yang berani menunjukkan hatinya." Hari lomba tiba. Rosie datang dengan pakaian sederhana dan pensil warna yang sudah tumpul. Anak-anak lain datang dengan perlengkapan mewah. Beberapa orang tua berbisik sinis. Namun, Rosie tak memperdulikan. Ia menggambar desa, sawah, langit sore, dan seorang ibu yang sedang menggoreng di depan rumah. Ketika hasil diumumkan, semua terkejut. Rosie memenangkan juara pertama. Tangis haru pecah di aula lomba. Bu Siti berlari memeluk anaknya erat. Sementara sebagian tetangga yang dulu mencemooh hanya bisa menunduk malu. Sejak hari itu, hidup keluarga Bambang berubah. Rosie mulai dikenal sebagai anak yang pandai menggambar. Sekolahnya sering menugaskannya membuat poster dan dekorasi. Ia bahkan diajak ikut lomba antar kabupaten, sebuah media sosial milik seorang mahasiswa seni dari kota tanpa sengaja mengunggah foto mural buatan Rosie di dinding sekolah. Beberapa minggu kemudian, pesan masuk ke ponsel Bu Siti. Rosie mendapat beasiswa seni rupa untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMP dan SMA di kota. "Bu, ini beneran aku bisa sekolah gratis?" tanya Rosie terkejut. Bu Siti tak sanggup bicara. Ia hanya menangis sambil memeluk anaknya. Pak Bambang berkata dengan suara serak, "Ternyata benar Rosie, orang pintar bukan yang cepat belajar, tapi yang tak berhenti berusaha." Tahun-tahun berlalu. Rosie tumbuh menjadi pemuda sederhana tapi berprestasi. Ia kuliah di jurusan seni rupa dengan beasiswa penuh. Saat libur kuliah, ia selalu pulang ke desanya, membantu ibu berjualan dan mengajar anak-anak menggambar di sore hari. Dinding-dinding rumah warga kini penuh lukisan berwarna cerah karya anak-anak desa. Bagi Rosie, itu lebih berharga dari piala manapun. Ia sering berkata kepada anak-anak kecil di kelas belajarnya, "Aku dulu juga dibilang bodoh, tapi aku gak berhenti mencoba. Kalau kalian terus belajar, kalian juga bisa jadi sesuatu." Suatu sore, seorang tetangga yang dulu sering mengejek datang menghampiri Bu Siti. "Bu, saya minta maaf ya, dulu saya suka ngomong yang gak pantas. Saya bangga punya tetangga seperti kalian." Bu Siti tersenyum lembut. "Gak apa-apa, Bu. Semua orang belajar dari waktu. Kami pun dulu belajar dari sabar." Dan malam itu, di bawah cahaya rembulan, Rosie menggambar lagi. Bukan sawah atau rumah, tapi wajah ayah dan ibunya yang tersenyum bahagia. "Dulu aku dilukis oleh ejekan," bisiknya. "Sekarang aku melukis kebanggaan." Rosie masih mengingat hari itu. Hari ketika ia pertama kali melangkahkan kaki ke kota besar untuk kuliah di jurusan Seni Rupa Universitas Negeri Semarang. Ia berangkat hanya dengan satu tas besar berisi pakaian, beberapa alat gambar, dan doa dari kedua orang tuanya. "Nak, jangan takut sama orang kota. Kamu bisa seperti mereka, asal tetap rendah hati," pesan Bu Siti sambil menahan air mata. "Iya, Bu. Rosie janji gak bakal lupa dari mana Rosie berasal," jawabnya sambil mencium tangan ibunya. Perjalanan dengan bus selama 5 jam itu terasa panjang, tapi di hatinya penuh semangat. Setibanya di kampus, ia kagum melihat gedung tinggi, taman yang tertata,
dan mahasiswa yang datang dengan pakaian rapi serta membawa peralatan lukis canggih. Rosie merasa kecil. Ia hanya punya pensil, buku gambar, dan cat air murahan yang dibelikan Bu Siti dari uang jualan gorengan. Tapi ia menggenggam keyakinan bahwa seni tidak diukur dari alat mahal, melainkan dari hati yang tulus. Hari pertama kuliah terasa menegangkan. Dosen pengantar seni rupa, Pak Rendra, meminta setiap mahasiswa memperkenalkan diri dan menunjukkan satu karya. Mahasiswa lain membawa kanvas besar, digital art di tablet, atau lukisan minyak yang menakjubkan. Saat giliran Rosie tiba, ia membuka map lusuh berisi kertas yang sudah agak kusut. Sebuah lukisan pemandangan desa dengan langit senja. Beberapa teman menatap dengan heran. Sebagian menahan senyum. Namun Pak Rendra diam cukup lama. Lalu berkata, "Kamu menggambar ini dengan tanganmu sendiri?" "Iya, Pak, saya biasa pakai cat air karena nggak punya cat minyak." "Bagus. Kamu punya perasaan kuat dalam tiap sapuan warnamu. Teknik bisa dipelajari, tapi rasa itu anugerah." Kata-kata itu menenangkan hati Rosie. Untuk pertama kalinya di kampus besar itu, ia merasa diterima bukan karena alat yang ia punya, tapi karena kejujuran karyanya. Hari-hari Rosie di kampus berjalan penuh perjuangan. Ia kuliah sambil bekerja paruh waktu di sebuah warung makan dekat kampus. Siang kuliah, malam mencuci piring. Uang hasil kerja itulah yang ia gunakan untuk membeli kuas dan kanvas bekas. Teman-teman sekelasnya sempat bingung. "Tas, kamu kuat kerja malam terus lukis pagi-pagi?" Rosie tersenyum. "Kalau nggak kerja, aku nggak bisa beli cat, jadi harus kuat." Lambat laun, teman-temannya mulai menghormatinya. Mereka kagum karena meski alatnya sederhana, karya Rosie selalu punya makna mendalam tentang perjuangan, keluarga, dan kampung halaman. Suatu malam di studio kampus, saat semua teman sudah pulang, Rosie masih duduk melukis. Laras, salah satu teman kuliahnya, menghampiri. "Kamu gak capek, Ras?" "Capek sih, tapi kalau lihat warna-warna ini, rasanya tenang, kayak dengar suara ibu di rumah." Laras tergiung. Sejak malam itu, ia sering menemani Rosie belajar dan melukis. Dari persahabatan itu, Rosie belajar satu hal penting, bahwa seni tak hanya tentang bentuk, tapi tentang hati yang memahami. Di semester ketiga, kampus mengadakan pameran seni bertema Wajah Indonesia. Rosie ikut serta. Ia membuat lukisan berjudul Ibu di Balik Wajan, menggambarkan ibunya. Bu Siti sedang menggoreng pisang dengan senyum di wajah. Di tengah dapur yang berasap, banyak yang kagum. Lukisan itu tampak sederhana, tapi menyentuh hati. Salah satu pengunjung, seorang kurator galeri dari Jakarta, berhenti cukup lama di depan karya itu. Ia berkata, "Anak muda, kamu punya jiwa seni yang jujur. Kalau kamu mau, karya ini bisa kami pajang di galeri kami bulan depan." Rosie hampir tak percaya. Ia menelepon ibunya malam itu sambil menahan tangis. "Bu, lukisan tentang ibu akan dipajang di galeri di Jakarta." "Ya Allah, Ras, ibu bangga sekali." "Kamu beneran bikin ibu ada di galeri?" "Iya, Bu. Biar dunia tahu, orang sederhana juga bisa jadi inspirasi." Karya itu akhirnya dipamerkan. Banyak yang tersentuh melihatnya. Beberapa orang bahkan membeli lukisan Rosie, dan hasil penjualannya ia kirim pulang untuk membantu orang tuanya memperbaiki rumah mereka di desa. Waktu berlalu cepat. 4 tahun kemudian, Rosie lulus sebagai mahasiswa terbaik di jurusan seni rupa.
Dalam acara wisuda, ia berdiri di podium sederhana, mengenakan toga yang dijahit seadanya. Saat ia berpidato, semua mata tertuju padanya. Dulu saya sering dicemooh karena dianggap tidak cerdas. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan karena saya pintar, melainkan karena saya tidak menyerah. Orang tua saya mengajari saya bahwa kerja keras dan kesabaran lebih berharga dari segalanya. Suasana aula hening, banyak yang menitikkan air mata. Di bangku tamu undangan, Bu Siti dan Pak Bambang duduk bersebelahan, menangis haru. Mereka tak pernah membayangkan anak yang dulu diejek bodoh, kini menjadi lulusan terbaik di universitas ternama. Setelah lulus, Rozi membuka rumah seni di desanya. Ia mengajar anak-anak melukis, memberi beasiswa kecil untuk yang tak mampu, dan memperindah desa dengan mural. Desa itu kini dikenal sebagai Kampung Warna Rozi, tempat banyak orang belajar tentang seni dan semangat hidup. Dan setiap kali ditanya apa rahasia kesuksesannya, Rozi hanya menjawab, "Saya tidak pernah mengejar menjadi pintar. Saya hanya berusaha untuk tidak berhenti." Setelah wisuda, Rozi kembali ke kamar kos kecilnya di Semarang. Di sudut kamar itu tergantung toga hitam yang masih bersih, satu-satunya benda yang membuatnya merasa berhasil. Namun setelah euforia kelulusan berlalu, kenyataan datang perlahan. Ia mulai bertanya dalam hati, "Lalu, aku mau kerja di mana?" Jurusan seni rupa tidak semudah jurusan lain dalam mencari pekerjaan. Banyak perusahaan lebih memilih lulusan teknik, ekonomi, atau manajemen. Sementara Rozi, dengan ijazah seni rupa di tangannya, harus berjuang lebih keras untuk membuktikan diri. Ia membuat portofolio sederhana berisi karya-karyanya selama kuliah. Lukisan, mural, desain poster, hingga sketsa manual. Ia mengetik surat lamaran dengan laptop tua pinjaman teman, lalu mulai mengirimkannya ke berbagai perusahaan desain, percetakan, hingga agensi iklan. Namun, minggu demi minggu berlalu tanpa kabar. Email balasan yang datang hanya berbunyi, "Maaf, posisi telah terisi." Uang tabungannya semakin menipis. Ia kembali mengambil pekerjaan sampingan, melukis mural di kafe, menggambar wajah orang di taman kota, dan menjual hasil lukisannya secara daring. Tapi meski hidup pas-pasan, Rozi tak pernah berhenti berkarya. Setiap kali ia merasa lelah, ia membuka pesan lama dari ibunya. "Nak, jangan takut gagal kalau pintu tertutup. Mungkin Allah ingin kamu buat pintu sendiri." Kata-kata itu menjadi penguat di setiap malam panjang. Suatu sore, Rozi mendapat pesan dari seorang dosennya, Pak Rendra, dosen yang dulu pertama kali percaya pada bakatnya. "Rozi, ada perusahaan desain visual di Jakarta yang sedang cari ilustrator. Aku sudah kirimkan portofoliomu. Coba cek email. Mungkin mereka akan hubungi kamu." Dengan jantung berdebar, Rozi membuka email itu. Benar, perusahaan bernama Visionart Creative Studio, salah satu perusahaan desain terbesar di Jakarta, tertarik dengan gaya lukisnya yang hangat dan manusiawi. 2 minggu kemudian, Rozi berangkat ke Jakarta, membawa koper tua dan semangat baru. Gedung perusahaan itu tinggi dan modern, dengan dinding kaca besar dan interior elegan. Ia sempat merasa minder ketika melihat para karyawan berpakaian rapi dan percaya diri. Tapi ia menenangkan diri mengingat pesan ayahnya. "Jangan takut sama gedung tinggi, Nak. Orang di dalamnya juga manusia." Saat wawancara, manajer HRD bertanya, "Kamu tahu kenapa kami tertarik memanggilmu, Rozi?" Rozi menggeleng, "Karena kamu tidak hanya menggambar bentuk,
tapi menggambar perasaan. Kami butuh seniman yang bisa membuat desain terasa hidup. Rosie tersenyum kecil. Ia menjawab dengan jujur. Saya cuma menggambar apa yang saya rasakan. Buat saya, setiap warna punya doa. Beberapa hari kemudian, email itu datang. Rosie diterima sebagai ilustrator resmi di Visionart Creative Studio. Hari-hari pertama di kantor menjadi ujian. Baru bagi Rosie, ia bekerja di ruangan modern dengan komputer dan alat digital yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Teman-teman sekantornya ramah, tapi gaya kerja mereka cepat dan profesional. Jauh dari kebiasaan santai di desa atau studio kampus. Awalnya, Rosie sering gugup. Beberapa kali hasil karyanya direvisi berkali-kali oleh tim kreatif. Ini harus lebih dinamis ya, jangan terlalu klasik. Oke kak, saya coba lagi. Meski sempat frustrasi, Rosie tak menyerah. Ia belajar desain digital lewat video daring di malam hari, mencatat teknik baru, dan sering datang lebih awal untuk latihan. Ia bahkan mempelajari cara mencampur warna digital agar hasilnya tetap terasa alami. Seperti lukisan tangannya dulu. Lambat laun, kerja kerasnya mulai terlihat. Proyek besar pertamanya adalah membuat ilustrasi kampanye nasional bertema kehangatan keluarga Indonesia. Rosie menuangkan semua kenangannya tentang kehidupan desa, ibu yang menggoreng di dapur, anak-anak bermain di sawah, dan ayah yang pulang membawa senyum. Hasilnya menyentuh hati banyak orang. Karyanya terpilih menjadi desain utama kampanye itu, terpajang di billboard besar di beberapa kota. Saat melihat karyanya di layar besar di tengah Jakarta, Rosie meneteskan air mata. Dulu aku menggambar di kertas kusut, sekarang di layar raksasa. Tapi rasanya tetap sama, menggambar dari hati. Dalam waktu 2 tahun, nama Rosie mulai dikenal di dunia desain dan seni digital. Ia menjadi salah satu ilustrator andalan di perusahaannya. Dikenal karena karyanya yang penuh makna dan emosi. Namun, meski kini penghasilannya cukup besar dan hidupnya mulai mapan, ia tidak lupa pada asalnya. Ia masih rutin mengirim uang ke kampung untuk memperbaiki rumah orang tuanya. Ia juga sering pulang ke desa setiap beberapa bulan sekali. Saat pulang, ia membawa laptop dan peralatan gambar untuk mengajar anak-anak desa. Anak-anak, nanti kalian juga bisa seperti Kak Rosie. Tapi harus sabar, ya. Kalau gagal, coba lagi. Kampung itu kini lebih bersih, penuh warna, dan terkenal karena mural-mural karya Rosie dan anak-anak desa. Warga mulai sadar pentingnya pendidikan dan seni. Rosie bahkan mendirikan sanggar warna desa, tempat belajar gratis bagi anak-anak yang tidak mampu. Dari hasil kerja kerasnya di perusahaan besar, Rosie menyisihkan sebagian gajinya untuk biaya operasional sanggar. Suatu malam, Rosie duduk di balkon apartemen kecilnya di Jakarta, menatap langit kota yang berpendar cahaya. Ia menelpon ibunya. "Bu, Rosie udah kerja tetap sekarang. Alhamdulillah, gaji pertama udah masuk. Alhamdulillah nak." Ibu bangga, tapi jangan lupa, rezeki itu bukan cuma buat kita, tapi buat berbagi. Iya bu, Rosie juga lagi kumpulin tabungan buat hal penting nanti. Bu Siti hanya tersenyum di seberang telepon, tanpa tahu kalau yang dimaksud Rosie adalah rencana besar untuk memberangkatkan kedua orang tuanya umrah, sesuatu yang akan menjadi bab selanjutnya dalam hidupnya. Rosie menatap langit malam dan berkata pelan, "Dulu aku sering menatap bintang sambil berharap. Sekarang aku cuma ingin
jadi cahaya kecil buat orang lain. Sudah hampir 4 tahun sejak Rosie bekerja di Visionar Creative Studio, perusahaan desain ternama di Jakarta. Karirnya kini stabil. Karyanya sering digunakan untuk proyek nasional dan bahkan beberapa kali mendapat penghargaan. Namun, di balik kesibukannya, ada satu keinginan yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada ibunya sendiri. Setiap kali menerima gaji bulanan, Rosie selalu menyisihkan sebagian dalam rekening terpisah. Ia menamainya rekening cahaya, karena baginya uang itu bukan tabungan, tapi doa yang sedang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Doa itu hanya satu, memberangkatkan ayah dan ibu ke Tanah Suci. Malam-malam di apartemennya sering diisi dengan bayangan itu. Melihat ayahnya mengenakan kain ihram putih, ibunya tersenyum di depan Ka'bah sambil berdoa dengan tangan gemetar. Bayangan itu membuat Rosie bekerja lebih keras setiap hari. Tidak untuk dirinya, tapi untuk 2 orang yang telah mengorbankan segalanya agar ia bisa belajar dulu. Suatu pagi, Rosie mendapat kabar dari kampung. Ibunya jatuh sakit ringan karena kelelahan membantu warga membersihkan masjid desa. Ia segera mengambil cuti dan pulang. Saat tiba, rumah kayu tua itu tampak lebih bersih dan berwarna cerah, hasil gotong royong warga dan murid-murid sanggar. Warna desa yang Rosie dirikan beberapa tahun lalu. Bu Siti duduk di kursi rotan di teras, tersenyum ketika melihat anaknya datang. "Nak, kamu makin kurus, jangan kebanyakan kerja." "Hehe, gak apa-apa Bu, kerja buat ibu sama bapak juga." Malam itu, mereka makan bersama dengan sederhana, tempe goreng, sambal, dan sayur bening. Ayah Bambang, seperti biasa, lebih banyak diam, tapi sorot matanya lembut, memandang anak lelakinya. "Kamu udah jauh lebih sukses dari bapak, Rosie," katanya lirih. Rosie menunduk. "Kalau bukan karena bapak dan ibu, saya gak bakal sampai sini." Malam itu, Rosie menatap kedua orang tuanya lama sekali. Ia tahu waktunya sudah tiba. 2 bulan kemudian, pagi yang cerah menyelimuti desa. Warga berdatangan ke rumah Rosie, memadati halaman kecil itu dengan wajah penuh rasa haru dan penasaran. Bu Siti mengenakan kerudung putih. Ayah Bambang memakai peci dan baju koko bersih. Mereka tidak tahu alasan semua orang datang. Di depan rumah, Rosie berdiri membawa amplop kecil dan senyum penuh air mata. "Bu, Pak, ini hadiah kecil dari saya. Terima kasih karena sudah sabar sama anak yang dulu dibilang bodoh sama orang-orang. Karena doa Bapak Ibu, sekarang saya bisa kasih ini." Ia menyerahkan amplop itu. Bu Siti membukanya perlahan, membaca isi suratnya tiket umrah untuk bapak dan ibu. Air matanya langsung jatuh. Ia menatap Rosie yang kini memeluk mereka berdua. "Nak, ini terlalu besar." "Enggak, Bu. Ini cuma sebagian kecil dari doa ibu yang Allah kabulkan lewat tangan saya." Warga yang menyaksikan ikut meneteskan air mata. Mereka tahu betapa keluarga ini dulu sering dicemooh, diremehkan, dan kini justru menjadi kebanggaan seluruh desa. Beberapa bulan kemudian, pesawat yang membawa jamaah umroh dari Indonesia mendarat di Jeddah. Di antara rombongan itu, tampak sepasang suami istri lanjut usia berjalan pelan. Bambang dan Siti kini mengenakan pakaian ihram putih. Tangan mereka saling menggenggam erat. Sesampainya di Masjidil Haram, Siti berhenti di pelataran Ka'bah. Air matanya tak berhenti mengalir. "Ya Allah, dulu saya cuma ingin anak saya bisa sekolah, tapi Engkau beri lebih dari itu." Bambang menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca, lalu menengadah ke langit.
Doa anak yang tulus ternyata sampai ke sini ya Bu. Mereka berdua kemudian berdoa lama, menyebut satu nama, Rozi. Di Jakarta, di waktu yang sama, Rozi sedang melukis di studionya. Di kanvas putih itu, ia menggambar siluet dua orang tua yang berdoa di depan Ka'bah dengan warna keemasan dan lembut. Lukisan yang kelak ia beri judul Doa dari Langit Mekah. 2 minggu kemudian, ketika pesawat yang membawa jamaah umroh pulang mendarat di tanah air, Rozi sudah menunggu di bandara dengan membawa bunga melati dan senyum bahagia. Ketika kedua orang tuanya keluar dari pintu kedatangan, Bu Siti langsung memeluknya erat. Nak, ibu cuma bisa bawa air mata, nggak ada yang bisa ibu kasih, cuma doa. Rozi menatap ibunya sambil tersenyum. Doa ibu lebih mahal dari semua yang saya punya. Ayah Bambang menepuk bahunya dengan tangan gemetar. Kamu bikin bapak bangga, Nak. Kamu buktikan, orang kecil juga bisa jadi besar kalau hatinya bersih. Kisah keluarga itu kemudian tersebar di seluruh desa. Banyak orang tua mulai menyekolahkan anak-anak mereka lebih tinggi. Terinspirasi dari keluarga Bambang dan Siti, desa yang dulu sering mencemooh kini berubah penuh warna, bersih, dan berpendidikan. Rozi melanjutkan hidupnya dengan tetap sederhana, menjadi pengajar seni sekaligus teladan bagi generasi muda. Dan setiap kali ia melukis, ia selalu menulis kecil di sudut kanvasnya. Untuk ibu dan bapak doa, kalian adalah warna terbaik dalam hidupku.